Halo gengs, selamat datang dan salam kenal buat kalian yang baru ke channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik selalu. Di video kali ini kita main ke daerah Tangerang Selatan nih gengs ya. Tempatnya kita mau ke Pondok Cabe Ilir. Ada sebuah resto estetik yang berada di samping sungai langsung gitu ya gengs ya. Nah ini tempatnya di Jalan Pulau Air 1 nomor 8 Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Kota Tangerang Selatan ya. Kalau melihat seliweran di media sosial sih kelihatan cantik ya. Sekarang kita langsung ke lokasinya nih untuk menilai sendiri. Untuk kesini kalian juga bisa menggunakan Google Map ya, langsung ketikkan aja Vanguard Kitchen and Garden, titiknya udah akurat kok gengs ya, ini daerah Pamulang ya. Oke, resto ini buka setiap hari ya, dan jam operasional itu mulai seperti itu ya, dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Dan saat weekend sampai jam 11 malam, cukup panjang jadinya gengs ya. Ini tempatnya sungguh asri ya, karena sudah di daerah pinggiran gitu ya, jadi lebih teduh, banyak pohon-pohon besar. Dan buat kalian yang dari Jakarta, sampai sini kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam deh gengs, kalau memang lalu lintasnya lancar. Area ini dekat sekali dengan Bandar Udara Pondok Cabe dan juga dekat ke area Cinere ya gengs. Oke, kita udah masuk ke area parkirannya, kurang lebih segini ya, nggak terlalu besar sih, mungkin sekitar 10 mobil bisa masuk nih. Dan area parkiran motornya juga di sini langsung ya. Kalau dilihat sisi depan ini, sebelah kanan itu seperti ada aula besar, mungkin bisa disewakan. Dan juga sepertinya ini rumah ownernya langsung di sini juga nih gengs ya, kalau kita lihat sih. Yang sisi sebelah kanan itu ya, karena ada area parkiran motor juga dan seperti rumah gitu kelihatannya. Dan kita langsung lurus ke depan ini yang ada tulisan besar Vanguard Kitchen and Garden. Di sebelah kirinya ada jalan masuk. Oke, inilah dia cafe restonya. Kami dengar menurut infonya itu cafe Vanguard ini merupakan cafe rasa puncak yang ada di Tangerang Selatan. Setelah kita sampai di sini sih ya boleh dibilang seperti itu gengs ya, karena ini kiri kanannya banyak tanaman-tanaman dan juga ada kolam ikan ya. Dan ikan di sini ikan yang besar-besar gitu gengs, bukan ikan-ikan emas yang biasa ya. Seperti itu ikannya. Dan di kolam ini ada ikan arapaima yang besar-besar, itu ada 4 ekor ya. Sampai aku bilang kayak kekecilan di kolamnya deh. Dan kalau kita maju ke depan lagi, ini ada kolam ikan lagi yang cukup besar. Nah ini baru isinya ikan-ikan koi gitu gengs, ikan hias ya. Nah ini cantik deh kelihatan dari sini. Dan di sisi paling atas ini seperti ada ruangan private gitu ya. Mungkin bisa disewakan juga. Lalu di depannya itu ada tempat duduk-duduk juga nih. Nah ruangnya seperti ini ya, ini kapasitasnya cukup besar, bisa untuk gathering atau mungkin untuk ulang meeting ya, atau mungkin ulang tahun, acara keluarga dan lain-lain. Ini disediakan satu TV cukup besar dan kapasitasnya mungkin sekitar 20-30 orang masuk ya gengs. Lumayan nyaman nih, ada AC-nya juga. Oh iya, kami ini kesini jam 12 siang gengs ya, karena ingin makan siang di sini juga. Tapi ternyata di sini terik banget deh. Jadi kayaknya rekomendasi mendingan udah jam 3 sore atau jam 4 ke bawah gitu ya gengs. Kayaknya lebih enak, suasananya lebih asik nih gengs, lebih senja gitu ya. Dan lampu-lampu juga pasti udah pada nyala, jadi makin estetik pastinya di sini. Oh ya, di Vanguard ini kalian bisa lihat ya, areanya sangat estetik banget. Di setiap sudut kalian bisa jadikan tempat untuk spot foto nih gengs. Apalagi ini yang ada tulisan Vanguard Kitchen and Garden-nya. Ini kece banget buat berfoto-foto rame-rame, juga bagus ya. Yang di samping itu langsung menempel ke area indoornya atau semi indoornya yang dengan rumah joglonya gitu. Nah, tepat di depan area ini semi indoornya atau rumah joglonya ini ada menu-menu spesial gitu ya gengs ya. Dan ini biasanya untuk rame-rame nih paketan itu. Dan juga ada harga-harga promonya gitu. Yuk kita mulai keliling journey ke seluruh areanya ya. Nah dari ayunan yang tadi itu, dari itu tangga masuk ya. Dan sebelah kiri ini ada area semi outdoor juga ya. Ini cukup banyak kapasitas duduknya nih. Wah di sini segar banget ya. Kalau misalnya lebih sore lebih enak, lebih adem mungkin di sini. Dan karena di Tangsel ini ya mungkin sejuknya nggak mungkin sesejuk seperti di puncak itu ya. Tapi kalau areanya sih vibes-nya dapet nih, vibes puncak. Apalagi itu di bawah dari sungai yang langsung mengalir gitu ya. Dan ternyata di bawah itu dekat sungai itu ada area bawah lagi ya. Nanti kita ke sana gengs. Nah ini yang di sisi ujung ini ada musola dan juga toiletnya.
Oke, kita kembali lagi ke area tengahnya ya, di antara rumah joglo dan juga area outdoor-nya. Nah, ini cukup luas ya, bisa mungkin biasanya digunakan untuk acara olahraga atau yoga, mungkin acara perkumpulan gathering juga bisa juga nih, cukup luas juga lumayan. Dan teduh pastinya ya, karena pohon ini rindang banget. Dan dari sini kita bisa langsung melihat ke area bawah gitu ya, yang langsung ke pinggir sungainya. Wah, cakep banget nih, gengs. Dengan suasana vibes seperti ini ya, benar-benar seperti di puncak ataupun mungkin di Bandung, cocoknya udaranya ini harusnya dingin, gengs. Tapi sayang sekali di sini tuh nggak ada dingin-dinginnya ya. Ya, jadi kalau dibayangin sih oke sih, keren sih. Cuman untuk view-nya pasti kece banget ya, apalagi kalau sudah senja, lampu-lampu taman ini udah mulai nyala, akan semakin estetik pastinya. Dan di sisi paling bawah ini kayaknya sisi yang paling juara ya untuk nongkrong nih di sore hari. Dari sini juga selain teduh dan kita bisa melihat sungai langsung deket banget ya. Oke, kita langsung balik lagi ke atas ya. Kita mau kasih lihat kalian ini yang rumah joglonya atau pendoponya sebagai bangunan utama di sini. Di mana di sini terdapat kasir dan juga dapurnya. Dan di sini sepertinya cocok untuk keluarga nih, untuk membawa orang tua kayak memang bagusnya di sini ya, karena teduh dan aman nyaman. Atau mungkin kalian sekedar untuk WFC ya, work from cafe. Di sini cocok banget, suasananya teduh, nyaman. Dan juga sambil menikmati minuman-minuman dan hidangan yang tersedia di sini ya. Oke, di sisi sebelah kanan ini area coffee-nya, lalu di tengah ini kasir dan di belakangnya itu daerah dapurnya ya. Dan kita nggak boleh masuk, gengs. Jadi yang sampai sini aja shoot-nya. Oke, sepertinya sudah semua area kita kelilingi ya, kita jelajahi. Sekarang kita mau duduk di luar aja nih dan kita mau kasih lihat kalian menu-menu yang ada di sini. Dan kalian bisa pause dulu videonya untuk melihat dengan jelas menu-menunya dan juga harganya. Dan kalian silahkan komen di bawah gimana menurut kalian ya. Oke, menu yang pertama kita pesan rawon daging ya, karena kita melihat itu tampilannya sepertinya bagus, itu mangkoknya kayu dan ada nampannya seperti itu ya. Lalu kami pesan nasi goreng kampung dan juga grill chicken mushroom. Dan ternyata saat datang rawon itu penyajiannya mangkok biasa banget begitu, gengs ya. Dan ukuran mangkoknya juga ya biasa aja sih, gengs ya. Dan juga untuk mushroomnya ini sedikit sekali, hanya semangkok kecil gitu disediakannya. Dan inilah porsi dari rawon dagingnya ya. Kalau menurut kami sih kecil ya untuk ukuran segini. Dan dagingnya juga nggak terlalu banyak sih. Ya lumayan lah, untuk harganya sih gimana menurut kalian? Dan yang menarik di sini adalah malah nasi goreng kampungnya ini, gengs ya, porsinya lumayan banyak, ada udangnya, dan nanti kita cobain gimana rasanya ini, dan juga ada telurnya gitu ya. Mantap nih, harganya juga oke ya. Untuk nasi goreng kampungnya menurut anak kakakku enak ya, dan porsinya juga mengenyangkan, ada udangnya juga. Nah, ini the best nih untuk nasi goreng kampungnya nih. Dan untuk grill chicken mushroomnya juga anak aku yang kecil ini menurut dia oke, masih enak ya. Oke, ini gue mau cobain rawonnya nih ya. Ya porsinya sih nggak terlalu gede, biasa aja. Terus dapat telur asin juga sama kerupuk. Dan ini cabenya nih kayak cabai hijau gitu temennya. Kuahnya sih kayak ada sambal-sambal gitu ya. Ini harum, ada toge yang kecil tuh. Kita cobain yuk. Enak, tapi beda sama rawon yang biasa gue makan ya kayaknya. Oke lah, cuman porsinya ya gitu, porsi diet sih ini. Oke lah. Oke deh guys, sekian dulu video kali ini ya. Semoga informasi yang kita buatkan ini berguna dan bermanfaat buat kalian semua nih ya. Untuk warga Tangerang Selatan yang belum pernah kesini, boleh dicoba.
Terima kasih yang sudah menonton sampai habis ya. Terima kasih buat supportnya. Yang belum klik subscribe, dong sekarang juga diklik tombol subscribe-nya ya. Dan juga tanda loncengnya kalian aktifkan supaya kalian nggak ketinggalan video-video baru dari kita lagi. Oke, sampai jumpa video berikutnya ya, gengs. Bye-bye.